Baik, pada tahap ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan untuk tipologi klasen. Yang pertama, data yang perlu kita siapkan ialah data kota. Di sini saya menggunakan data Kota Pekanbaru, PDRB Kota Pekanbaru tahun 2012 ya, 2012 sampai dengan tahun 2016. Nah, berikutnya yang perlu kita siapkan juga ialah data PDRB yang lebih besar, yaitu data PDRB Provinsi Riau dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Yang pertama dalam melakukan analisa tipologi klaster ini, kita lakukan dulu perhitungan laju pertumbuhan PDRB-nya. Jadi kita buat tabel seperti ini, ya. Laju dan kontribusi. Nah, laju ini persentase, yaitu rumusnya tahun akhir dikurang tahun awal dibagi tahun awal. Ingat, jangan lupa dalam kurungnya. Oke, kita samakan, tinggal geser dan tinggal geser ke bawah. Tinggal copy paste ya, copy paste ke kanan. Nah, ini hitungannya. Dan untuk rata-rata kita buat sama dengan average ya, dari 3 ini, dari 4 data terakhir ini kita gunakan. Rata-ratanya adalah 0,13. Untuk ke bawah sangat gampang, kita tinggal bawah, kita copy, kita paste ya. Saya ulangi, copy ke bawah, tinggal di paste. Paste rumusnya, keluar hasilnya. Yang di bawah juga boleh, copy paste rumusnya. Nah, sudah kita peroleh. Ini data yang penting bagi kita yang untuk analisa berikutnya. Ya, ini. Kemudian yang berikutnya ialah kita menghitung kontribusi dari masing-masing PDRB sektor terhadap PDRB Kota Pekanbaru secara keseluruhan. Hitung sama dengan ya, tahun 2012 ini kita bagi total. Oke, tinggal kita kalikan 100%. Oh, ini sudah persen. Sudah saya masukkan persen ya. Ya. Cara gampangnya, nah yang bawah ini jangan lupa kita kasih tanda dolar di sebelah kanan. Sehingga kita copy ke bawah. Tidak perlu kita kerjakan ulang dengan cara cepat. Yang ini juga sama. Angkanya pasti 100. Oke. Nah, menghitung rata-ratanya tinggal average. Ya. Oke. Tinggal keluar sudah rata-ratanya. Nah, begitupun juga yang berikutnya dengan PDRB Provinsi Riau. Kita lakukan dengan cara yang sama. Ya. Sama dengan laju pertumbuhan masing-masing tahun dikurang tahun sebelumnya dibagi tahun sebelumnya. Oke. Ya. Tinggal kali. Rumusnya sama dengan average 4 ini. Oke, sudah keluar hasilnya. Tinggal keluar. Berikutnya kontribusi juga sama. Ya, kontribusi sama dengan data sektor 2012 dibagi data tahun 2012 secara keseluruhan. Oke. Nah, ini tinggal kita klik persentase ya, supaya dia muncul angkanya langsung dibagi dengan 100. Kalau ini gampang. Ini kita kasih dolar di sini. Tinggal kita klik double, kita kasih tanda dolar.
ya, dolar, supaya dia tidak berubah. Oke, hasilnya sudah keluar. Rata-rata sama dengan average rata-rata. Oke. Atau dengan kata lain ini kita buat dengan rumusnya ya. Atau rata-rata sih sama dengan ini ya, kalau misal takut. Nah, cari data tadi di blok yang mau di rata-rata, tutup kurung, sudah keluar. Tinggal di copy, paste ke sini, paste ke sini, sudah keluar hasilnya. Nah, kemudian kita masuk ke kolom analisa kelasannya. Kita masukkan, kita bikin tabel seperti ini, lapangan usaha, data Provinsi Riau, data Kota Pekanbaru, rata-rata pertumbuhannya kita masukkan sama dengan ya, rata-rata pertumbuhan. Ini tadi Provinsi Riau, rata-rata pertumbuhan, laju pertumbuhan. Oke, kita tinggal tarik, drag ke bawah. Kemudian rata-rata distribusi, cari kolomnya distribusi. Nah, ini distribusi, tinggal tarik ke bawah juga. Begitupun Pekanbaru, Kota Pekanbaru ya, cari sheet tadi, ini rata-rata pertumbuhannya, dari ke bawah. Begitupun juga yang rata-rata distribusi. Nih. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengkategorikan dia masuk kuadran mana. 1, 2, 3, 4. GI ini adalah pertumbuhan sektoralnya, dan S adalah kontribusi sektoral. Jadi jika GI, nah ingat ini, jika GI rata-rata pertumbuhan ini untuk Kota Pekanbaru lebih besar dari Provinsi Riau. Nah, contoh kita masukkan ya, yang sektor pertanian dulu. Rata-ratanya 0,13, sedangkan Provinsi Riau 0,10, berarti lebih besar Kota Pekanbaru. Berarti masuk kategori yang di sini. Nah, sekarang kita lihat distribusinya. Rata-rata distribusi pertanian Pekanbaru 1,6, Provinsi Riau 20, berarti dia lebih kecil. Nah, berarti masuk ke sektor ini, sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Oke. Nah, dia kuadran berapa ini? Ini masuk kuadran 2. Begitupun yang berikutnya. 0,14 lebih besar dari 0, min. Nah, sudah masuk di sini. 0,02 lebih kecil dari 3,6. Berarti dia masuk kuadran 2 juga. Berikutnya sektor industri. Sektor industri lebih besar dari pertumbuhan provinsi, namun dia lebih kecil. Nah, lebih kecil masuk ke sini lagi. Kita kategorikan. Kemudian, nah ini pertumbuhannya lebih rendah dari provinsi. Berarti di sini kita lihat. Namun rata-rata distribusi lebih besar dari provinsi. Berarti masuk ke sektor maju tapi tertekan. Itu di kuadran kedua. Maaf, ini tadi kuadran 3 ya. 3. Dan seterusnya kita masukkan. Sektor maju pesat dan sektor maju dan tumbuh pesat. Kuadran 1 ya. Ini juga lebih besar dari provinsi, distribusi juga lebih besar, kuadran 1. Nah, ini kita lihat 1,45, ini 1,48, berarti lebih kecil ya. Ketika dia lebih kecil pertumbuhannya, namun distribusi besar, sektor maju tapi tertekan.
kuadran 2. Ini juga sama nih, lebih besar pertumbuhannya. Jadi sektor maju dan tumbuh pesat. Oke, dan seterusnya kita isi ya. Oke. Sekarang kita tinggal bikin masukkan kuadrannya. Nanti kita bikin grafiknya. Dari hasil pengolahan data tadi, ini ya, yang pertama tadi, kita klasifikasikan dalam tabel, dalam kuadran. Sehingga kuadran 1 ini real estate, jasa keuangan, transportasi, jasa lain dan sebagainya. Kuadran 2 pengadaan listrik dan gas, kuadran 3 pertanian dan seterusnya. Kuadran 4-nya tidak ada. Baik, terima kasih.